Shalom, Tuhan Yesus sudah mendekati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, yang sama dalam firman Tuhan, Hakim-Hakim 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat yang ke-25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahene dan yang terletak di antara Sora dan Esetoa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Hari ini hari Minggu, kita patut bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Di Minggu tanggal 27 Oktober 2024, saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergereja di tempat kediaman masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Israel ini ya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, orang jahat. Ya. Jadi Israel ini jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi kalau kita hidup sekarang juga kita jangan jahat di mata Tuhan. Ya, lebih bagus kita takut Tuhan. Ya, takut lebih bagus daripada jahat. Ya, takut Tuhan. Ya, supaya kita tidak dihalau oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Ya. Jadi karena mereka jahat, ya, bangsa Israel jahat, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin, ya, supaya dihajar. Ya. Karena jahat, jadi Tuhan pakai orang Filistin ini untuk menghajar orang Israel, bangsa Israel. Demikian juga kita, Bapak Saudara. Kalau kita jahat di mata Tuhan, Tuhan pakai orang lain untuk menghajar kita. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Tuhan pakai siapa aja untuk menegur kita. Misalnya angin, bencana alam, tanah longsor, sakit penyakit. Itu Tuhan pakai itu untuk menegur kita. Ya. Kalau tidak bertobat, ya selesai sudah. Nasib kita. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Filistin. Ya, 40 tahun lamanya. Ya, jadi 40 tahun lamanya bangsa Israel ditindas oleh orang Filistin. Ya, makanya kita jangan berbuat jahat yang aneh-aneh. Bagus kita menjalankan firman Tuhan dan kebenarannya. Ya, janji Tuhan ialah ya dan amin. Kemudian kita baca di Hakim-Hakim 13 ayat yang kedua. Pada waktu itu ada seorang dari Sora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Ya, jadi Manoah, ya, istrinya mandul tidak beranak. Jadi istrinya Manoah ini mandul, ya, tidak beranak. Ya, tetapi Tuhan bisa membukanya. Ya, dan punya anak. Ya, jadi anak itu dinamainya Simson. Ya. Namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak, tapi pada akhirnya Tuhan membuka kandungannya dan melahirkan seorang anak dinamainya Simson. Di ayat yang ketiga, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, ya, demikian memang engkau mandul dan tidak beranak. Ya, memang engkau mandul dan tidak beranak. Ya, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ini janji Tuhan. Ya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Penguasanya yang bicara. Ya, Tuhan, kita Yesus Kristus. Itu penguasanya maksudnya. Kalau dia bilang A, kalau dia bilang B. Ya, jadi semua itu. Ya, jadi mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Di ayat yang keempat, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan
minum anggur atau minuman memabukkan. Jadi pesan dari Tuhan, jangan minum anggur, bikin diri mabuk. Ya, kalau sekarang minum bir, ya zaman sekarang orang suka minum bir, ya di kafe-kafe, di diskotik, ya perempuan akhirnya mereka gagal, ya, punya anak. Nah, ini sebagai contoh juga maksudnya, jangan coba-coba ke sana, ya khususnya kaum perempuan, nanti mandul jadi. Ya, jangan makan sesuatu yang haram. Ya, ini adalah larangannya, jangan makan sesuatu yang haram. Ya, tidak boleh. Ya, karena Tuhan mau kasih anak. Ya, kemudian di ayat yang kelima, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Ya. Jadi janji Tuhan kepada perempuan ini, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, tapi kepalanya tidak boleh dipotong, rambutnya. Karena ada kekuatan di sana, nasir Allah, yaitu namanya Simson. Ya, ini luar biasa janji Tuhan, ya, kepada perempuan ini. Ya, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Ya, jadi Simson ini adalah seorang nasir Allah. Ya, dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk membebaskan orang Israel di tangan orang Filistin. Ya, Bapak Saudara. Mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya. Jadi Tuhan pakai Simson ini untuk mau melawan orang Filistin, ceritanya itu. Ya. Dihajar, ya. Karena orang Filistin juga jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi kita yang sekarang kita tidak boleh seperti begini, main jahat-jahat di mata Tuhan. Ya. Cari Tuhan. Ya. Jadi contohnya hari ini. Ya, hari Minggu kita bergereja di Minggu tanggal 27 Oktober 2024 kita gereja, ya karena kita takut Tuhan. Beda dengan orang yang tidak gereja, dia tidak takut Tuhan, itu dia enjoy saja, anggap hal biasa. Kalau kita terpanggil oleh Tuhan, kita bukan anggap hal biasa, itu hal luar biasa. Ya, bergereja, bersyukur, menyembah Allah dengan segenap jiwa raga, kekuatan, akal budi, segenap hatimu. Ya. Matius 22 ayat 38, 39, ayat 40. Itu ayatnya Bapak Saudara. Jadi kita harus sembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ya, itu kita harus sembah Dia. Ya, karena Dia kasih kita nafas gratis lah. Tidak perlu beli di mana-mana. Nafas tidak bisa dijual loh. Di toko tidak ada. Ini langsung dari Tuhan. Kemudian kita baca di ayat yang Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson. Ya, jadi lahirlah perempuan ini diberi nama Simson. Ya, dipakai oleh Tuhan. Intinya rambutnya tidak boleh dipotong, nanti kekuatannya hilang. Ya, pisau cukur tidak boleh mencukur rambutnya. Ada kekuatan di sana. Bukan dari rambutnya, tapi itu sebagai simbol. Kepadanya anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Dan Simson menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ya, luar biasa ya. Sudah dapat kekuatan, diberkati lagi banyak lagi. Kita juga yang begitu juga Bapak Saudara. Tanpa kita disadari kita diberkati oleh Tuhan lewat pekerjaan, kesehatan, ya, mata rohani kita diberkati. Pekerjaan, tinggal di mana, Tuhan memberkati. Ya, sakit disembuhkan. Ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit sembuh. Ya, karena doa orang benar dan yakin besar kuasanya. Yakobus 2 ayat 15 hingga ayat 16. Ya, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Saya adalah pelantarannya, alatnya Tuhan. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, Hakim-Hakim 13 ayat ke-25, mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahene yang terletak di antara Sora dan Esitol. Jadi hati Simson ini digerakkan oleh Roh Tuhan. Ada kekuatan penuh, ya, untuk membantai orang-orang di sana, ya, supaya sadar dan bertobat. Ya. Dan lebih jelas lagi saya membaca ayat firman Tuhan di Minggu 27 Oktober 2024
Di Injil Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahene, dan yang terletak di antara Sora dan Esitoam. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.